punya anak ini ke belakangnya adalah sebuah risiko, dan risikonya adalah ya boleh dikatakan masyarakat boleh kok merajam dia dengan kata-kata kotor ya boleh, merajam dia dengan lemparan batu ya boleh, membunuh dia ya boleh, karena dianggap orang yang hidupnya tanda petik berzina itu bagi mereka adalah sampah, dan berhak orang yang demikian itu disingkirkan ya, disingkirkan. Dengan lain kata, mereka mengotori keagamaan, mengotori lingkungan, mengotori. Itu pandangan spontan ya. Dan Maria masih ada dalam lingkaran itu sebenarnya. Ketakutan dia itu ada dalam lingkaran itu. Lainnya apa? Ada satu lagi. Apa bukan? Bunda. Ya. Berat lainnya sebenarnya ada tanggung jawab. Bukan hal yang mudah. Hidupnya dipakai oleh Allah itu bukan hal yang mudah. Ketika Anda sanggup, itu ke belakangnya Anda akan diikat oleh kesanggupan Anda. Ya, Anda mengatakan ya Anda itu harus mengiyakan seluruh proses perjalanan hidup Anda dalam konteks mendampingi Yesus tadi. Dan ini pengalaman yang tidak mudah juga, apalagi ketika dalam perjalanan Yesus itu ya berada dalam lingkungan yang tidak selalu akan diterima oleh banyak orang. Itu yang konteks manusia jalan. Misalnya lah dengan punya anak di mana anak Anda dibully di mana-mana, anak Anda sering dari perbincangan negatif oleh orang lain. Kita sebagai orang tua tetap akan merasa sakit sepuluh. Yesus ditolak, apalagi ketika disalib, dia juga melihat Yesus berada dalam derita yang sangat berat itu. Jadi ini bagian dari tanggung jawab. Jadi rasa milih dari Maria. Umpamanya kau ditawari rasa tahu. Ya. Ya, jadi saya mau menempatkan pengalaman Maria ini. Walaupun tadi saya katakan itu pengalaman-pengalaman yang sangat berat, tetapi akhirnya yang dikatakan oleh Maria apa? Dikatakan apa? Aku ini hamba Tuhan. Ia melepaskan, ya bukan melepaskan, ia menyatukan seluruh ketakutan, kecemasan dan tanggung jawab yang besar itu dalam rencana Tuhan sendiri. Dan ia tidak tahu harus berbuat apa loh nanti itu. Ya, ia itu tidak tahu loh. Kopian itu dia tidak tahu. Tapi itu pikiran-pikiran yang menurut kita itu pikiran manusia. Nanti gimana? Bahkan menurut suatu tafsir pun mengatakan, mengapa Maria itu sampai lari pergi mengunjungi Elizabeth itu, salah satunya sebenarnya untuk dikuatkan. Kalau sebelumnya ia bisa komunikasi dengan malaikat Gabriel yang terus menuntun, terus membimbing, terus menguatkan. Ia kan ragu-ragu sebelumnya, tetapi malaikat Gabriel selalu menguatkan dia. Anak yang lahir nanti akan jadi anak yang ini, dan Roh Kudus akan turun atasmu. Dalam kegelisahan, malaikat Gabriel memberi peneguhan, sampai pada akhirnya dari Maria sendiri keluar jawaban, aku ini hamba Tuhan. Tapi itu tidak selesai, sampai pada akhirnya lari pada Bunda Maria, dan Bunda Maria lari pada Elizabeth.
Dan ia menerima dari Elizabeth apa? Apa yang dia terima dari Elizabeth? Penguatan juga. Dengan kata-kata, siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku. Apakah sebelumnya ada kabar tentang Maria didatangi oleh malaikat Gabriel? Wis bocah dhisik. Kan sama-sama datang kan? Tapi karena Elizabeth itu juga orang yang beriman, orang yang percaya pada Tuhan, maka ia melihat Maria itu sebagai pribadi yang baru. Bukan hanya sekedar sebagai seorang temannya, tetapi ia juga sudah melihat bahwa ia dipakai Allah. Maka ia pun juga mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang melamar. Ia lebih tua loh ya. Jadi ia lebih tua. Sudah selayaknya seharusnya Maria sendiri yang mengatakan itu, tapi justru malah sebaliknya Elizabeth yang sudah tua itu melihat Maria yang umurnya 13 tahun ya, itu dengan kata, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang. Karena ketika engkau datang, ketika salammu sampai kepadaku, anak dalam kandunganku membangun. Yang didapat oleh Maria dari Elizabeth ada semacam diteguhkan lagi, ya, diteguhkan oleh Elizabeth bahwa pilihan kesanggupanmu itu sungguh suatu berkat, berkat bagi hidupmu, berkat bagi yang lain, dan itu menjadi ini bahwa Allah berkenan kepada hidupnya dalam tanggung jawab yang besar tadi diteguhkan oleh malaikat, kemudian diteguhkan oleh Bunda. Apakah kemudian diteguhkan oleh tunangannya? Ya. Apa tanggapan Yusuf? Ya. Kecewa ya. Kita oleh mendalami yang jelas memang kecewa lah. Dan memang oleh karena itu apa yang mau dilakukan oleh Yusuf? Mau menceraikan secara diam-diam. Bagi saya itu kata-kata yang luar biasa. Mau menceraikan secara diam-diam. Karena Yusuf pun sudah tahu resiko sebenarnya. Kalau kamu tak ceraikan, berarti secara sosiologis, secara kemasyarakatan, Maria dianggap bersinar. Karena tunangannya pun menolak dia. Dan ketika masyarakat sudah memandang dia bersinar, maka resiko hukuman masyarakat tadi bisa jadi akan terjadi. Dan ini yang bisa terjadi. Dan Yusuf pun juga awalnya kecewa, tapi tidak mau membuat bagaimana Maria ini nanti mengalami nasib seperti banyak orang-orang yang dikatakan bersinar lainnya. Hanya karena itulah maka Yusuf pun akhirnya ditampaki oleh malaikat yang sama, diteguhkan bahwa anak yang dalam kandungannya itu dari Roh Kudus, ia dipakai oleh Allah. Dan akhirnya jawaban dari Yusuf ya, menerima dan akhirnya mensupport. Jadi Yusuf pun akhirnya mensupport juga, ya, mensupport kesanggupan Maria ini untuk dipakai oleh Allah melahirkan. Tetapi di atas semua itu yang bagi saya menarik adalah kesanggupan Maria itu adalah kesanggupan untuk rencana Allah. Dan ketika ia memang berada dalam rencana Allah, Allah juga tidak pernah akan meninggalkan.
segalanya diatur oleh Allah walaupun kita tetap dalam pergulatan. Jadi kalau orang mengalami pergulatan hidup, jangan spontan mengatakan Allah meninggalkan. Maria pun juga tetap dalam pergulatan hidup, dalam ketakutan, dalam kecemasan, sehingga akhirnya harus pergi ke sana, pergi sana, pergi sana. Tetapi ini yang mau saya katakan, ketika Allah punya rencana baik kepada siapapun yang dikehendaki dan dipakai oleh Allah, sekalipun pengalaman kita tidak selalu pengalaman yang baik, tetapi sebenarnya Allah tetap ada bersama. Maka kata aku ini hamba Tuhan itu menunjukkan bahwa di luar kekuatan dia diserahkan kepada Tuhan. Dan memang Tuhan punya rencana-rencana yang sampai pada akhirnya kelahiran dan karya Yesus dan akhirnya puncak keselamatan Yesus. Jadi dari Maria ya tampil dia sebagai seorang yang percaya tadi. Ia tidak melihat peristiwa-peristiwa manusiawinya yang terjadi dalam hidupnya itu tidak sekedar dilihat sebagai pengalaman manusiawi, tetapi ia selalu membawa pengalaman-pengalaman ini di dalam pengalaman iman. Kadang-kadang kita itu tidak mudah membawa pengalaman-pengalaman hidup kita itu ke tataran iman. Ya. Anda menikah, ini bukan sekedar pengalaman hidup kita bahwa kita disatukan, bukan sekedar pengalaman sosiologis, pengalaman sosial. Bahkan menurut saya bukan sekedar pengalaman gereja ini, bahwa Anda hidup bersama dengan orang yang Anda cintai, itu adalah pengalaman sosial, bahwa cinta itu menyatukan Anda. Kalau sudah tidak cinta, jadi orang mengatakan cinta itu menyatukan, ya. Masalahnya adalah cinta tidak selalu tumbuh dalam hidupnya, sehingga ada saat orang-orang tertentu itu betul-betul mengalami krisis cinta itu. Boleh tidak bisa? Bagus rasa kok ucapan tadi sih. Kalau kita hanya bertahan pada pengalaman sosial, pengalaman cinta yang menyatukan, maka kalau tidak ada cinta berarti sudah tidak ada yang menyatukan. Dan menurut saya, orang-orang yang memilih bercerai adalah orang-orang yang taraf pikirnya masih ada di taraf itu. Bahwa saya merasa sudah tidak bisa hidup bersama dengan dia karena saya memang sudah merasa aku sakit hati, dia juga sudah punya pengalaman lain lagi, saya merasa sudah tidak bisa hidup bersama, dan pengalaman manusiawi ini sudah tidak ada dalam kehidupan bersama, maka saya memilih pisah. Ini pengalaman manusiawi, maka secara manusiawi ya Anda sudah merasa tidak hidup bersama, ya sudah. Pengalaman gerejawi bisa tidak bisa? Ya. Banyak di antara kita di atas pengalaman manusiawi dan pengalaman gerejawi. Bisa enggak? Tidak bisa ya. Apa yang telah disatukan tidak boleh dicarikan ya. Berarti kan tidak. Tapi tidak bisa pisah itu bukan berarti Anda bahagia loh. Wah faktanya ya orang Katolik sing uripe ra bahagia walaupun tetap dadi siji. Mbok menawa nek oleh cerai, mbok menawa wis cerai. Ini mergo gereja ora oleh ya akhirnya tetap dapat. Tetap diangkat. Wong faktanya ra iso. Gereja mungkin merasa tetap menjadi pengikat kita. Tapi sebenarnya yang diikat itu bukan pengalaman yang membahagiakan. Ya wis pokoknya sekedar menjalani urip bareng, walaupun suasana ini suasana
kering gitu loh ya. Kering nang omah ki wis mikir kaya ya wis jenenge kering ya kering ya wis sentuhan mbok bojo karo lunga kurang ngene wis terserah nang omah pokoke wis masak rasane kaya apa wis terserah ora rasa tresno karo bojone sama sekali wis pokoke wis maaf ya maaf wis kaya nek jenengan duwe kiri wis pokoke dobani pakani wis selesai gue rasane kaya apa wis. Artinya rasa menyediakan itu perasaannya sudah tidak ada mencarikan yang terbaik. Yang betul terikat hanya mergo gereja ijeh bisa mengikat. Tapi kalau pengalaman sampai pada pengalaman iman, ya, sampai pada pengalaman iman, mestinya kita akan berbeda menanggapi pasangan. Tuhan memilih saya. Tidak selalu apa yang Tuhan berikan pada saya itu selalu menyenangkan saya. Tapi saya tahu ini sebuah tugas gitu. Di balik pengalaman-pengalaman berat itu ada pengalaman-pengalaman yang disatukan. Dan itulah yang dialami oleh antara Maria dan Yosef. Dia sampai pada tataran iman. Kalau boleh dikatakan kecewa, Yosef kecewa. Tetapi Yosef pun telah dibawa oleh malaikat Gabriel pada tataran iman. Suamimu, istrimu Tuhan kehendaki untuk karya keselamatan, untuk rencana Allah. Apakah itu menyenangkan bagi Yosef? Ya sebenarnya tidak menyenangkan. Ya, tidak menyenangkan. Tetapi ia bisa mendukung, ia bisa mensupport, karena ia taraf berpikirnya sudah taraf di atas pengalaman-pengalaman keagamaan, tapi sampai pada pengalaman Tuhan berkenan. Dan Maria coba melihat peran ini dalam konteks iman gitu, sehingga dia juga tidak pernah terpikir sebuah terbebani. Ya ini gambaran yang tadi. Jadi Maria percaya bahwa Tuhan itu memang sudah mengatur untuk kepentingan Tuhan. Hidup Maria itu hidup yang sekarang ini ia punya kebebasan, punya rencana, tapi sekarang diikat oleh sebuah tugas besar, yakni untuk kepentingan Allah. Tugas besar. Senang tidak Maria kira-kira? Ya, senang. Kepeksa enggak? Ya bahwa ada sih nampak ya kepeksa saja. Tapi ya saya lebih menanggapinya. Apa yang ia jalani itu adalah tuntunan iman, sehingga ia pun bisa mensyukuri setiap peristiwa Tuhan berkehendak atas hidupnya. Maka ukuran Maria sekarang bukan soal ukuran ini senang atau tidak. Ukuran Maria sudah jauh di atas itu, bahwa hidupku dipakai oleh Allah untuk sukacita Tuhan. Jadi kesenangan itu bukan kesenangan dia yang mau dicari sekarang, tetapi yang ia cari sekarang adalah kesenangan Tuhan. Jadi kesenangan ditempatkan di Tuhan, bukan di saya. Kadang-kadang orang berpikirnya itu kesenangan ada di kita. Beriman itu untuk kesenangan saya, bukan untuk kesenangan atau kemuliaan Tuhan. Bacaan hari Minggu kemarin bagi saya menarik. Dalam doa Yesus pada Bapaknya, dan juga dalam pengalaman Paulus dalam bacaan kedua, dua kata kunci yang terungkap dalam diri mereka adalah
Yesus, Tuhan, aku memuliakan Engkau dengan cara menyelesaikan segala pekerjaan yang Kau berikan kepada. Dan Paulus juga dalam suratnya mengatakan, hidup kita adalah hidup untuk memuliakan Allah dalam Yesus Kristus. Jadi orientasi hidupnya itu bukan kesenangan diri lagi, tapi orientasinya adalah kemuliaan, kesenangan, sukacita Tuhan. Dan itu yang ada dalam diri Maria itu. Jadi diri bukan lagi pusat. Soal diri itu sudah diopaini Tuhan kok gitu. Hidupnya itu sudah diopaini oleh Tuhan. Maka yang dia pakai hidup ini Tuhan pakai. Jadi pola pikir hidup kita di hadapan Bunda Maria ini kadang-kadang kita diubah. Mari kita belajar bukan berpusat pada diri, tapi berpusat pada rencana baik Tuhan yang sebenarnya menggunakan atau mencintai kita ini. Kalau kita kan banyak meminta Tuhan untuk kesenangan kita. Tuhan, berilah aku kesehatan, berilah aku rezeki, berilah aku apa ya misalnya, mbok anakku ben apik-apik, ya itu kan kesenangan kita saja. Artinya kita itu, pusat kita adalah hidup saya itu buat dibereskan. Ojo nganti ojo nganti lara, ojo nganti susah, ojo nganti keluarga gue ini, ojo nganti usahaku kok gagal. Semua pusatnya adalah kita, dan kita minta Tuhan untuk memberkati kita, memberi kita seperti itu. Yang diminta Bunda Maria bukan cara pikir seperti itu, tapi yang dilakukan oleh Maria, bagaimana aku bisa menyukakan Tuhan. Mungkin hidupku menjadi repot, mungkin hidupku menjadi seolah-olah aku orang mikir kesenanganku sendiri, tapi ini Tuhan. Ya kita tidak usah sampai seperti itu ya, kita ya bukan Bunda Maria ya. Tapi minimal kita membangun pola pikir Bunda Maria itu seperti apa di hadapan Tuhan dalam menjalani hidup itu gitu. Dalam jalan hidup. Ya. Ini tadi sebenarnya sudah kita sampaikan bahwa ya rencana-rencana Tuhan itu memang harus terlaksana melalui Bunda Maria yang Tuhan pilih. Jadi segala yang terjadi dalam diri Maria itu adalah tindakan Allah. Dan tindakan Allah itu diakui, dipercaya, disupport oleh Elizabeth yang tadi sudah saya katakan. Ini tadi sudah saya sampaikan. Ini juga bukan yang gampang lagi ya, mengasuh Yesus. Kira-kira Yesus itu cilik nakal kan? Kira-kira spontan nakal kan? Salah satu kenakalannya apa? Sopo yang dolan ado wong le makat bareng kok. Ya, menghilang. Jadi ini sing salah ki Yesus atau Maria? Jadi sebutan apa? Kira-kira sing salah dari siapa? Ya bukan, ini bukan soal salah dan benar, tapi kok iso nganti ilang piye jadi siapa? Jadi ojo selalu nyalahke anak gitu loh. Jadi ono apa-apa kok anaknya sing ketok sing salah gitu. Apa? Maria kerjanya apa? Iya, kenapa?
Ya pas makanya dewi ya mulia saya. Oke. Ya wes. Yang lain sama. Ya apa lah kita itu rada mikir-mikir elek Bunda Maria. Ngomong pikiran spontan mungkin. Tapi kira-kira siapa? Yesus yang sama ya? Sebenarnya golek saka kitab suci ini ya aja nyalahke seki berdasarkan kitab suci. Wah, wis menika ndak Bapak wis angel debat ya. Wis memang rencana Bapak ya begitu apa? Bagi saya karena yang mengandaikan salah itu mengandaikannya. Dikira Bunda Maria itu bareng karo wong. Dan ia mengira sudah berjalan seperjalanan dengan yang lain. Kok ternyata tidak ada. Ya Pak. Jadi kadang-kadang sok mengandaikan, ya, mengandaikan, pengandian. Harmoni disalahke jadi ya ora salah-salah banget wong wis tak kira wis bareng kanca-kancane sing waktu itu lumayan. Ya. Pengandainya. Tapi itu kan pikiran-pikiran kita. Kita harus kembali pada apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki atau mau menyatakan apa. Kita tidak melihat sisi apa yang Tuhan kehendaki. Ini mau menyatakan apa. Ketika ketemu Nusuhan, Maria Nusuhan, berarti Yesus juga salah dengan Maria Nusuhan. Apa yang ada dalam hati Maria ketika ketemu? Bersyukur. Apa yang ada dalam hati Maria? Ungkapan apa yang sebagai kata? Ada kata menarik. Menyadari bahwa aku salah. Menyadari bahwa Yesus itu betul-betul anak Tuhan. Oh, bisa. Iya. Dia karena pada waktu bincang-bincang karena Maria itu kepo sehingga mendengarnya dikatakan Yesus kepada orang-orang yang sebagai dia menyatakan ini. Kalau saat ada sendiri mencari aku. Iya. Coba nek ngono kuwi jenengan anak wis golek ing ati 3 dino dan ketemu kenapa ibu mencari sana? Apa kaplok? Kira-kira ya, saya mau menempatkan ini dalam pengalaman manusiawi yang kadang-kadang kita bisa terjadi. Bagaimana menghadapi anak. Tetapi konteks ini mau mengatakan begini sih. Maka mengasuh Yesus itu ada pengalaman-pengalaman khusus dalam diri Maria. Bahwa Maria mulai menyadari bahwa Yesus itu bukan anaknya sendiri. Ia itu milik Tuhan. Saat kelahirannya pun dikatakan ia anak Allah. Mulai ada hubungan-hubungan yang mulai mengambil jarak. Yesus mulai sedikit mengambil jarak, walaupun tetap mengakui Maria sebagai ibunya dan akhirnya memang kembali bersama ibunya. Tetapi pengalaman ini sebagai pengalaman di mana Yesus mulai ambil jarak dan Maria mulai menyadari, ya, kamu memang milik Tuhan. Kamu memang milik Tuhan. Sehingga ketika kamu tetap berada di bait Allah, tetap di rumah Tuhan itu sebenarnya